Al-muluk hukamun 'alan nas wal ulama hukamun 'alal muluk. Al-muluk, para raja, ya, pemimpin, para penguasa. Al-muluk hukamun, yakni al-muluk hukamun 'alan nas, para pemimpin, para penguasa, para raja. Hukamun 'alan nas, mereka itu yang menjadi hakim. Bisa mengadili para manusia, mengadili manusia, mengadili rakyat, mengatur manusia, mengatur rakyat. Terus siapa yang bisa mengatur mereka? Para muluk. Siapa yang bisa mengatur para raja? Siapa yang bisa mengadili para raja? Siapa yang bisa menjadi hakim bagi para penguasa tersebut? Al ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, orang-orang yang berilmu, ulama yang lurus, ulama yang benar. Bukan ulama su. Bukan. Yani ulama, yani alim ya'mal bi ilmi, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ar-rasikhuna fil ilm, orang yang bersungguh dalam ilmunya. Mereka lah yang bisa menjadi hakim bagi untuk para raja-raja, bagi para raja-raja. Nah, jadi yakni ketika para penguasa, para raja, mereka bisa menghakimi, bisa menjadi hakim, mengatur para rakyat, maka yang bisa mengatur mereka adalah para ulama. Berarti jelas kita ketahui di sini kedudukan ulama jauh lebih di tinggi. sisi Allah, bukan jauh lebih tinggi lagi. Kedudukan para ulama, para raja tadi. Kedudukan para ulama, kedudukan derajat para ulama jauh, bukan jauh lagi, lebih tinggi daripada para penguasa dan para raja-raja. Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau berkata di sini, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdal minan nubuwah wa ma ba'da nubuwah afdal minal ilm. Tidak pernah diberikan kepada siapapun di dunia sesuatu yang lebih utama minan nubuwah, daripada kenabian. Satu, jadi dunia ini manusia paling tinggi itu nabi, rasul. Wa ma ba'da nubuwah, dan tidak ada keutamaan, kemuliaan ya yang diberikan oleh Allah setelah kenabian afdal, yang lebih utama minal ilmi, daripada ilmu. Yakni para ulama. Makanya dikatakan al ulama amanahur rasul. Ulama itu adalah amanahnya rasul atau pewaris. Iya, al ulama amanahur rasul, amanahnya rasul. Maksudnya apa? Kepercayaan rasul. Jadi Nabi Muhammad itu memberikan kepercayaan kepada para ulama. Kepercayaan apa? Kepercayaan untuk membawa agama, kepercayaan untuk menyebarkan Islam, menyebarkan risalah, menyebarkan ilmu, menyebarkan amal, menyebarkan takwa, menyebarkan khauf, khasyah, zuhud, qanaah. Yang dipercaya itu para ulama. Nah, tapi tidak semua ulama. Fa idza lam yuhibbud dunya, apabila ulama tersebut tidak cinta kepada dunia. Apa dunia? Dunia di sini syai'ul ladzi la yasilu bil akhirah. Sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akhirat, itu namanya dunia. Jadi kalau ulama udah cinta dunia, cinta harta, cinta pangkat, cinta jabatan, cinta tahta, cinta kekuasaan, maka mereka faqad khanallaha war rasul. Mereka telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Apakah ada pengkhianatan yang lebih besar selain daripada mengkhianati Allah dan Rasul? Enggak ada. Itu pengkhianatan. Oh, manusia paling buruk, kurang ajar. Nah, iya. Itu. Jadi tidak semua ulama itu kepercayaannya Rasul. Fa idza lam yuhibbuna wa yukhalitu sultan wa yukhalitu salatin. Dan ulama yang menjadi kepercayaan Rasul itu selama dia tidak cinta dunia dan tidak bergaul dengan penguasa. Nah, di sini ada ta'lik. Nanti saya sekarang kasih. Di kita yang ulama jadi penguasa. Iya. Bukan berarti begitu. Ada ta'lik. Yang dimaksudkan bergaul dengan penguasa di sini adalah ulama-ulama, kiai, ustadz atau habib dekat dengan penguasa, tetapi tidak menasehati mereka. Begitu. Harusnya ulama, kiai, para habaib itu dekat dengan penguasa, yakni liyu'tin nasihat, untuk memberikan nasihat. Liyu'til irsyad, untuk memberikan petunjuk. Ini loh, yang benar tuh begini. Kamu salah, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Jangan dekat dengan penguasa membenarkan yang salah dari apa-apa yang dilakukan oleh para penguasa tersebut. Yakni alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an ra'il muluk. Orang berilmu tetapi menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa maunya A. Ini orang berilmu tahu ini salah, tapi dia mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah dari penguasa tersebut. Nah, inilah yang dimaksud pengkhianat, telah mengkhianati Allah
dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ulama-ulama seperti ini mereka adalah ulama yang bakal lebih dulu dimasukkan ke dalam neraka sebelum orang-orang yang bodoh. Dan bahkan istilahnya neraka paling bawah. Iya, sebab dikatakan wailun liman lam ya'lam marrah. Fawailun liman ya'lam wa lam ya'mal bih sab'a marrah. Celaka bagi orang yang bodoh, yang tidak tahu, 1 kali kecelakaan. Dan celaka bagi orang yang tahu tapi tidak mengamalkan apa yang ia tahu, 7 kali kecelakaan. Jadi mending orang bodoh, dia bodoh, dia hanya dapat 1 kecelakaan. Kenapa? Karena dia bodoh. Kenapa nggak mau belajar? Ya. Kalau yang pintar 7 kali ya. Yang ulama, orang yang ngerti agama tapi tidak mengamalkan apa yang ia tahu, dia mendapatkan 7 kecelakaan. Kenapa? Karena dia tahu tapi tidak mengamalkan apa yang ia tahu. Contoh, dia tahu ini haram tapi dia lakukan. Dia tahu ini benar, ini wajib tapi tidak dia lakukan. Yakni memerintahkan orang untuk berbuat apa yang tidak dia lakukan dan melarang orang untuk jangan melakukan apa yang ia lakukan. Itu namanya istilahnya orang fasik, bisa nggak? Fasik. Ya, ini ulama su itu lebih dari fasik. Lebih lagi itu. Lebih dari fasik. Jadi tidak ada, makanya ada kan namanya ahlul hali wal adli dalam siasah itu, dalam politik Islam. Ada namanya ahlul hali wal adli. Ahlul hali wal adli itu yakni dzusyauka wasatwa minal ulama war ru'asa. Yang orang yang memiliki golongan kelompok yang memiliki kekuatan, kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan dari golongan ulama-ulama yang terpandang, yang banyak jamaah, war ru'asa, golongan-golongan kepala-kepala suku, kepala-kepala pimpinan-pimpinan, orang-orang yang dipandang lah. Yeah. Nah, mereka ini ahlul hali wal adli. Mereka kalau dalam siasah Islam bisa mengangkat dan bisa juga menggugurkan seorang pemimpin. Jadi mereka bisa ngangkat, bisa juga menggugurkan seorang pemimpin. Nah, jadi bukan berarti ulama, ustadz, kiai, habaib tidak boleh dekat dengan penguasa, enggak. Boleh dekat. Sepanjang. Boleh dekat. Iya, sepanjang jangan berlaku seperti tadi. Nah, iya, yakni bahkan diajarkan dekat, yakni liyu'tihimun nasiha wal irsyad. Kasih nasihat. Dekat untuk menasihati. Jangan, yakni bukan berarti ulama nggak boleh berpolitik, enggak. Ulama berpolitik boleh, ustadz, kiai, habib masuk dalam dunia politik. Untuk apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam dunia tersebut, dunia politik. Jangan masuk ke dalam malah ikut-ikutan kotor. Ikut bau. Ikut kotor, iya. Nah, makanya di sini dikatakan ya, intinya penguasa mereka bisa menghakimi para rakyat, orang-orang biasa. Terus siapa yang bisa menghakimi mereka? Ulama lah yang bisa menghakimi mereka.